kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Hai, nama saya Mira Segab dari absen 3. Halo, perkenalin nama aku Devia Mutiara Kustari dari 11-3 absen 8. Halo, saya Salsa Bilar Tanti Nur Latifah Mangsum dari absen 23. Halo, aku Ferdaris Aulia dari 11-3 absen 27. Hai pemirsa, kami sedang berada di Museum Tugu Pahlawan. Lebih tepatnya kami akan menuju ke Museum 10 November Surabaya. Nah, untuk membawa kendaraan akan dibanderol sebesar Rp5.000 ya pemirsa. Nah, Museum 10 November ini adalah salah satu destinasi yang diminati turis saat berkunjung di Surabaya. Langsung saja kita mengarah ke museumnya ya. Di sepanjang jalan menuju ke sana, kita akan disambut oleh pemandangan yang sangat indah. Setelah 5 menit berjalan, akhirnya kita menemukan papan petunjuk menuju museum. Ini dia pemandangan Taman Museum Tugu Pahlawan. Di sini juga dapat terlihat dengan jelas monumen Tugu yang dimaksud. Di sepanjang jalan menuju museum terdapat juga mural yang bertemakan perjuangan rakyat Indonesia di era penjajahan. Terdapat juga patung tokoh perjuangan, salah satunya patung Pak Soekarno ini. Nah, ini nih monumen kebanggaan warga Surabaya, yakni Monumen Tugu Pahlawan. Setelah menyusuri mural, kami menemukan mobil milik Bung Tomo. Sebelum masuk, kita akan membeli tiket terlebih dahulu. Harga tiket dibanderol dengan harga Rp4.000. Jika kalian pelajar Surabaya, cukup menunjukkan kartu pelajar. Nah, saat kita masuk, kita akan disambut atmosfer ala-ala era penjajahan. Tidak lupa disertai oleh sinopsis dari ukiran era penjajahan di atas. Sampailah kita ke gedung utama museum. Di sini kita diperlihatkan nama para tokoh perjuangan. Begitu masuk, kita bisa melihat banyaknya narasi seputar era penjajahan. Banyak juga barang-barang peninggalan masa penjajahan. Dan kita juga dapat melihat informasi seputar tokoh perjuangan. Seperti Bapak HR Muhammad yang namanya diangkat menjadi Jalan Raya Besar Surabaya. Di sini kita dapat melihat peralatan saat perlawanan rakyat Indonesia serta lukisan dan narasi seputar era zaman penjajahan. Setelah itu kita menemukan persenjataan yang digunakan saat era penjajahan.
di ruangan ini, kita dapat menemukan alur penjajahan via 3 dimensi. Terdapat juga layar kaca untuk menjelaskan lokasi seputar 3 dimensi di atas. Nah, masuk ruangan terakhir. Jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk diputarkan film ala 10 November di mini cinema ini. Selamat menyaksikan cuplikannya pemirsa. Inggris mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersejarah harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mata tangan di atas. Batas ultimatum adalah dari 6 Maret pada tanggal 10 November 1945. Mengantisipasi hal itu, para pejuang lalu menerapkan strategi mengosongkan kota dan berusaha membersihkan para penduduk ke tempat yang lebih aman. Mereka beruntung melihat putaran berulang ulang oleh RRI dan mencoba dari revolusi membakar semangat anak-anak Surabaya. Anak-anak Surabaya terkoordinasi dalam markas pertahanan kota Surabaya yang dipimpin Pak Sumpor. Surabaya kemudian terbagi dalam 3 sektor pertempuran. Sektor timur yang meliputi Kenjeran sampai Waru dipimpin oleh Kanjeng Prawiro Harjo. Sedangkan sektor tengah dipimpin oleh Pak Hadi, mencakup dari Jembatan Merah, kantor pos besar sampai Gunung Untuk sektor barat yang dipimpin Rukiat meliputi dari Kemayoran sampai ke Gunung Sari. Menjelang penyembahan, terus untuk menyampaikan pidato yang semakin membakar semangat anak-anak Surabaya dan mengukuhkan tekad kita yang satu. Tepat di hari, lampu kota dipadamkan, Surabaya menjadi gerak gulita dan mencekam. Pada 10 November 2006, tentara Inggris mulai melakukan serangan. Pesawat musuh dan pilihan Inggris mulai menghancurkan kota. Lalu pada pukul 7, tentara Inggris mulai bergerak dari utara Surabaya, yaitu Tanjung Perak, ke sepanjang Kalimas. Tentara Inggris yang berada di sebelah barat Kalimas pun bergerak ke arah pabrik rokok Sampurna. Pada pukul 10 pagi, kapal-kapal perang Inggris semakin mengejarkan pengeboman ke kota Surabaya untuk membukakan jalan tank dan pasukan infanteri. Sedangkan pada pukul 11, pesawat-pesawat Royal Air Force Inggris melakukan strafing sambil menjalankan bom berkuatan 500 bom. Inggris menyerang markas pertahanan kota di Peleburan dan salah satu serangan dan menaiki RRI. Tanggal 10 November 1945, Surabaya menjadi seperti neraka. Kota dipenuhi api dan asap, puing-puing berserakan, jasad para pejuang dan rakyat sipil berlimpah. Pasukan Inggris terus menghubung dari 3 penjuru. Pasukan itu menembus melalui Karaton Bendungan, Bendungan, Endumara, Simpang Alto Wonosobo, Alwigan. Pasukan sayap kanan menerobos dari Pasar Turi, Sawahan, ke Wonosobo. Dan pasukan sayap kiri menuju Tambak Sari, Gunung, Langgel, dan ke Wonosobo untuk bergabung dengan pasukan Inggris. Awalnya Inggris sesungguhnya akan memenangkan pertempuran dari waktu Chicago. Namun tentara Inggris baru dapat menguasai rumah Ronald Reagan setelah pertempuran sengit selama 21 hari di sekitar kebun binatang dan jembatan Morfron.
Serangan terus berlangsung sampai daerah Gunung Sari yang merupakan pertahanan terakhir area Surabaya dibuat ketat. Pertempuran bisa untuk menghadapi sekutu Bugis sepanjang 2 bulan. Hingga tentara Indonesia meledakan jembatan yang akan dilewati konvoy sekutu. Walaupun akhirnya Surabaya dapat dikuasai dalam waktu 21 hari, Inggris dengan senjata dan teknologinya tidak akan semudah itu melupakan semangat perjuangan area-area Surabaya. Tindakan Inggris kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional yang akhirnya memaksa mereka mengakui kedaulatan Republik Indonesia. We lost the battle, but we won the war. Setidaknya 20.000 rakyat dan pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Pertempuran daerah di Surabaya tersebut telah membuktikan besarnya persatuan dan perlawanan rakyat Surabaya yang terdiri dari berbagai suku dan golongan. Karena besarnya pertempuran di Surabaya, tanggal 10 November ini kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diabadikan